Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastain ala umur jawadin. Wassalatu wassalamu ala sahbihi anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Mbak Siti, nah ketika umur 50 tahun, Mbak Siti kalau nanti apapun ya, kalau dapat kabar yang nggak enak, itu ucap ini alhamdulillah ala kulli hal. Ulangi, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Jadi Mbak Siti kalau menerima kabar yang nggak baik segala macam-macam, ucapkan itu. Kita udah atas 50 harus seperti itu. Ini saya ngajarkan langsung ke GM saya, karena saya sama dia tuh udah kayak apa ya, kita udah kayak apa sih Mas? Bukan kayak atasan bawahan sob. Kalau di kantor saya jadi imam sob, ya pasti. Pasti hubungan kita kayak apa sih sebenarnya kalau di bisnis? Harus belajar dulu. Lihat deh, dia kan santai banget coba, pakai baju merah lagi. Nggak, Mbak Siti ngerasa nggak jadi karyawan saya? Enggak. Enggak kan? Enggak. Kita sahabat untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat ya. Betul nggak? Ya itu dia. Kita ini sahabat untuk mencapai kebaikan dunia akhirat. Beliau lebih senior daripada saya umurnya. Ya beda berapa tahun? 5 tahun. Dan saya ngomong ke beliau ya, ke Bu Siti bantuin saya semampunya dia gitu. Jadi tidak ada masa pensiun Mbak Siti. Jadi terserah gitu. Kalau memang nggak mampu itu kita buatin di kantornya di Jadi kan sekarang kantor gitu nggak perlu di mana gitu. Dan jadi kalau kita usia udah 50 tahun kita mengucapkan itu Mbak Siti. Jadi sering alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Dan itu diucapkan Nabi Muhammad ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita dapat kabar gembira atau kabar yang kurang enak. Jadi dalam setiap kabar gembira kita alhamdulillah gitu. Kalau nggak enak alhamdulillah kulihal. Jadi dalam segala kondisi kita selalu bersyukur pada Allah. Dan intinya sob, masalah itu di hidup itu bermasalah ini. Jadi kalau pas kita dapat kebahagiaan kita bersyukur, kalau kita tidak bahagia kita tidak bersyukur, ya berarti kita kufur nikmat gitu. Jadi sekarang nikmati aja, semakin banyak masalah, sob itu langsung nikmati. Kapan hari ini cerita nih Mbak Siti. Bu Siti ini nggak pernah nggak urusan dengan hukum. Nah, dia nggak pernah urusan dengan hukum. Kemarin dapat gugatan kan, digugat ya. Perasaan pertama digugat gimana? Takut. Sampai sakit tuh. Pak, dia ngomong ke saya tuh hati-hati banget. Pak, tiba-tiba ngasih surat. Bisa dapat gugatan Pak katanya. Loh kok cuma Mbak Siti? Iya Pak, gini. Ya udah saya tenang aja. Nah, levelnya saya itu tenang gitu. Jadi biasa kalau Anda kena surat teguran, somasi atau gugatan atau mau dilelang, jangan takut dulu, jangan panik. Kalau panik, takut itu menyebabkan kita stres. Stres malah tambah sakit itu. Terus saya ajakin beliau, pertama untungnya saya ajak dia sebagai saksi dulu ya. Betul nggak Pak ya? Jadi pertama saya kenalkan dia di pengadilan. Saya kasih untuk supaya dia bisa kenal pengadilan ini saya ngasih tahu ke dia karena masa itu tuh masalah. Saya kasih prolog dulu sebelumnya gitu. Jadi setengah bulan sebelumnya Mbak Siti gini tentang pengadilan saya cerita segala macam. Akhirnya dia ngerti kan. Mbak Siti mau nggak jadi saksi atas kasus saya di Pecatu untuk jadi ini. Oke. Tadinya nih, oh ya udah Pak. Nah saya ajak bukan hanya Bu Siti, mantu jadi saksi juga di pengadilan gitu. Ada Sandra juga, Sandra tuh sampai takutan gitu. Pak nanti pengadilan ngomong apa ya? Udah nggak apa-apa jadi saksi gitu. Nah ketika dari jadi saksi kan dia ada pengalaman, udah ngerti pas dia. Kan saksi dia baru pertama di pengadilan kan. Nah habis jadi saksi itu akhirnya dia ngerti. Nah habis gitu udah gitu nggak serem kok pengadilan itu. Jadi pengadilan itu kita nggak serem sob. Ini kayak gini kondisinya tuh. Mereka juga manusia kok. Jadi intinya apa? Tidak perlu serem-serem. Kelihatan aja di luar kayak heboh gitu. Nggak juga. Di sini emang kalau duduk di sini kadang-kadang pengacara atau siapa, apalagi yang perempuan itu bajunya aneh-aneh gitu. Merah ngejreng, merah dari sepatu sampai tas sampai ini. Kadang kuning, kadang biasa itu. Gitu ya. Itu bentuk ekspresi. Karena stres kerja di pengacara itu kalau nggak ngerti ya. Karena nunggunya lama, segala macam-macam. Aduh, nasib kita ditentukan orang lain kan kok nggak enak. Enakan saya bisnis dia. Nasibnya ditentukan oleh tangan kita sendiri sama Allah gitu. Makanya saya nggak mau anak saya ada yang satu pun jadi pengacara gitu. Atau jadi di bidang hukum. Karena apa? Ya itu tadi. Kalau bisa jadi pengusaha aja gitu. Kan orang punya pilihan hidupnya kan pilihan gitu. Terus ternyata, nah saya ke dia ini itu 25 hari kan waktunya segala macam. Awalnya dia stres pertama datang sidang, gemeteran gitu. Tapi lama-lama akhirnya tenang tuh. Nah sekarang coba keputusan menang dia pakai baju merah ya, lagi bahagia padahal kemarin sakit gitu, ngejreng.
Jadi pasti hidup itu harus dinikmati, mau masalah susah mau masalah senang gitu. Nah Mbak Siti waktu sidang nikmati gak ini? Nah, sidang nikmati, padahal saya itu duduknya di itu Mbak Siti di sebelah situ, saya sebelah sini gitu. Karena saya tidak bisa mendampingi, saya mendampingi hanya di ruang sidang. Tapi sebelum masuk sidang itu saya kasih tahu Mbak Siti, kalau nanti ditanya ini ngakui hutang kan ngakui kan, hutang ngakui dan kita mau solusi menyelesaikan masalah gitu. Nah terus yang kedua kita ngasih negosiasi masih mau, kan mereka nggak mau negosiasi, betul nggak? Sampai terakhir sampai mau diputusin hakim sampai ngomong Pak negosiasi aja kan. Sebenarnya sinyal itu udah ada, saya kasih udah ngasih negosiasi aja karena udah pasti kalah gitu. Jadi pertama itu, kedua negosiasi, terus apa lagi ya ini? Fakta ya, fakta kita buktiin ya bahwa kita di bukti itu kita sebut bahwa kita udah bayar segini loh, kurangnya sebenarnya segini, kita masih ada kebijakan loh. Keempat, lihat kondisi karena hakim juga manusia. Hakim kan punya, kalau dia pasti punya hutang atau saudaranya punya hutang atau saudara istrinya punya hutang gitu. Apa gak susah berat hutang itu, apalagi hutang riba, apa bunganya mencekik segala macam-macam. Nah kita kasih tahu mereka gitu. Mereka kan punya, ada empati di situ gitu. Jadi sebenarnya 60% kita udah menang sob. Karena hakim juga manusia, dia punya keluarga, ada masalah hukum segala macam-macam. Setidaknya dia nggak ngerti, mungkin menurut hukum bang kita salah gitu, tapi dia kan memutuskan sendiri kan pakai hati nurani, kebijaksanaan hukum gitu. Nah sekarang ini dia Bu Siti ini bos dia, kan kita ngambil apa sekarang? Putusan. Di putusan kita harus baca so. Kadang-kadang mungkin kita menang tapi gimana gitu putusannya segala macam-macam, itu tetap harus kita lakukan gitu. Dan alhamdulillah, nah, ternyata dia tidak melakukan ini ya, keberatan ya enggak ya? Ada info ya. Jadi setelah kesimpulan dikasih keputusan seminggu kemudian, ditunggu dia mau keberatan apa enggak. Tidak ada banding loh ya kalau di gugatan sana. Hanya keberatan hanya 1 minggu, selesai itu tidak bisa lagi gitu. Jadi waktunya emang 25 hari kalau di gugatan harus selesai, kalau enggak jadi harus selesai seperti itu. Dan sebenarnya di sidang pertama hakim belum memutuskan ini bisa dibawa gugatan sana apa tidak gitu. Sekarang gugatan sederhana minimal atau maksimal 500 juta itu, 500 juta ke bawah kita melakukan gugatan sederhana gitu. Jadi siapapun yang merasa dirugikan bisa, nah ini bisa digunakan untuk lessing sob. Dan insya Allah kita akan bantu nanti beberapa orang yang karena lessing terlalu zalim, kadang ngambil paksa di jalan segala macam-macam, bisa dilakukan gugatan sederhana. Insya Allah Anda menang asal join aja dengan SKD ya dan mau bayar gitu. Pertama bayar wakaf, kedua bayar doa terbaik. Wakaf bukan saya enggak. Nanti saksinya Bu Siti gitu. Jadi Pak Siti, apa selama hidup saya apa saya ngambil uang-uang yang dari kayak tadi kepintaran segala macam-macam, saya kan dari tangan saya sendiri betul apa enggak? Jadi saya tuh Bu Siti udah tahu watak saya puluhan tahun, karena saya lebih senang dapat rezeki dari hasil saya gitu, bukan dari yang lain-lain gitu. Termasuk dari warisan pun itu urusan, kalau istri aja pernah mati aja, kalau saya enggak gitu. Saya pengen ngasih makan mereka dengan itu miliknya dia gitu. Jadi itu saya punya keyakinan seperti itu. Dan sekarang pun Anda perlu tahu ya, kan kita hampir 15 tahun ya tidak mencari kerja, betul Bang? Nah ini saksinya nih. Saya masih nawarin kalau nyari kerjaan nggak katanya? Ini enggak. Yang terjadi apa? Ada orang tanya. Pendatang Jawa. Jadi kita nih menjemput rezeki itu menyiapkan rezeki gitu. Atau jemput tuang gitu, bungkutin rezeki, bukan kita nyari. Kenapa? Kita yang penting buka aja. Pada Covid ini kita buka terus, betul Bang? Kita buka terus loh sob, tidak buka setengah hari, buka full Covid ini. Jadi intinya apa? Kita malah saya ngomong ke Bu Siti kalau ada tamu jangan mengharapkan rezeki dari dia gitu. Karena rezeki itu kakinya 4 gitu, kaki keempat. Kalau nanti suatu saat kita kejar pun larinya lebih kenceng. Kalau dia nolak, nggak mau harga sih, enggak tawarin berapa 20 juta gitu. Ternyata dia minta 19 nggak ada, ya udah nggak apa-apa biarin. Karena memang bukan rezekinya. Tapi kalau memang rezekinya, balik lagi sob. Sekarang ini, jadi pasti balik gitu. Jadi itu, jadi saya nggak ini minta aja. Kalau kita ada kesulitan, tinggal minta sama Allah. Ya Allah, Mbak Siti sering nggak kita kesulitan? Mbak Siti minta Allah kasih. Hah? Iya kasih. Sampai kemarin sob ya. Saya ngomong ke dia mau buka warung itu ya. Ya kita butuh dana berapa gitu. Taunya apa? Ya Allah, dia doa berikan, ternyata langsung dapat. Tapi dapatnya biasanya ngepas segitu, betul nggak? Itu hakikat rezeki gitu. Tapi kalau kita bersyukur ya insya Allah ada lebihnya. Jadi Allah tuh mancing ketika kita dikasih pas-pasan, bisa bersyukur nggak? Kalau pas-pasan kita bersyukur, insya Allah akan ditambah. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang saya gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.